Sekedar mengingatkan lagi maksimal 15 menit. Jadi harusnya nanti muncul ya di Zoom-nya ada timernya. Jadi silakan bisa dengan waktu tersebut sehingga eh, yang maju nanti relatif banyak lah, tidak dipakai sendiri waktu. Ya, silakan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Pak Adi yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan analisis karakter robot EPAC dengan ID dan fuzzy logic pada Wibots. Sini saya menggunakan robot EPAC dengan sensor sebanyak 8 buah yang terdiri dari PS0, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, dan PS7. Untuk yang pertama adalah analisis basic motor. Di sini kita tahu bahwa pada basic motor ini kendali menggunakan keyboard sebagai inputan untuk mengendalikan karakteristik dari perilaku robot EPAC dengan kontrol W untuk maju, A untuk belok kiri, D untuk belok kanan, dan S untuk mundur. Dan kendali tambahan pada keyboard huruf R untuk maju terus tanpa henti. Dan ketika ditekan lagi untuk tombol R, robot akan berhenti kembali. Pada grafik terlihat bahwa ketika keyboard dipencet pada huruf huruf W, maka grafik menunjukkan nilai maju. Lalu ketika keyboard dipencet untuk ditekan untuk tombol A, maka grafik akan naik menjadi belok kiri. Lalu ketika robot diberikan kendali tombol D, maka grafik akan naik lagi untuk menunjukkan pada nilai belok kanan. Dan selanjutnya ketika robot diberi kendali keyboard S, maka grafik naik lagi untuk menunjukkan nilai mundur. Di sini grafik saya melakukan dari maju kembali, maka grafik kembali turun menuju nilai maju. Lalu ketika tombol R atau kendali pada keyboard ditekan, maka grafik akan naik yang menunjukkan pada nilai maju terus diaktifkan. Selanjutnya yaitu analisis pada basic sensor. Di sini yang pertama saya melakukan analisis pada robot ketika di tengah-tengah arena, yang dimana robot tidak berada dalam halangan yang
berada di samping, kanan, depan, belakang, tidak ada halangan. Lalu pada kondisi normal ketika di sekitar robot tidak ada halangan ataupun dinding, sehingga sensor memberikan feedback berupa nilai yang memiliki rentang 60 hingga 75. Mungkin di sini bisa dijadikan nilai minimum pada sensor ketika sensor tidak mendeteksi halangan pada dinding. Untuk sensor memiliki nilai minimum awal tanpa perubahan dengan rentan 60 hingga 70 dengan menggunakan contoh kode yang diberikan. Selanjutnya, ketika di sekitar robot ada halangan ataupun dinding, sehingga sensor memberikan feedback berupa nilai yang memiliki rentan 95 hingga 211 pada PS0 sampai dengan PS2, yang dimana pada ketiga sensor tersebut depannya terdapat halangan ataupun dinding. Di sini ada pun grafik yang menunjukkan bahwa ketika sensor PS1 membaca atau mendeteksi pada halangan ataupun dinding sebesar 99,87 hingga 109,45. Lalu untuk PS0-nya menunjukkan bahwa sensor mendeteksi halangan dengan nilai sebesar 107 hingga 106,87. Lalu untuk PS sensor 2 yang dimana sensor terakhir yang mendeteksi halangan di dekatnya memiliki nilai sebesar 126,40 hingga 130,35. Selanjutnya, analisis untuk basic sensor. Pada karakter ini, data menunjukkan bahwa ketika robot berjalan dan sensor mendeteksi adanya dinding atau halangan, maka sensor mengalami kenaikan nilai dan memberi feedback terhadap perilaku motor, sehingga ketika robot di samping kanannya ada penghalang, maka motor kanan akan tetap besar nilainya daripada motor kiri. Pada pembacaan sensor dengan nilai 105 hingga 201,65 memberikan feedback terhadap kendali motor untuk berbelok ke kiri dikarenakan arah robot berjalan berlawanan arah jarum jam, sehingga nilai motor yang semula 3, maka untuk berbelok ke kiri motor kiri diturunkan menjadi 2 dan motor kanan menjadi 2,50. Untuk olah datanya, dari data yang sudah didapatkan menunjukkan bahwa ketika nilai PS0, PS1, dan PS2 memiliki korelasi yang dimana feedback perubahan nilai sensor yang didapatkan mempengaruhi kontrol nilai motor kanan dan kiri. Perubahan signifikan terjadi di waktu sekitar 20 ketika kecepatan motor kanan meningkat drastis dari 2,0 ke 3,0 dan kecepatan motor kiri menurun tajam dari 2,6 ke 2,0 dan menjadikan robot akan berbelok ke kiri. Untuk grafiknya, pada gelombang 1 menunjukkan sensor 0 yang dimana sensor ini mendeteksi dinding sedikit agak jauh ataupun memiliki rentan
jarak yang mungkin cukup tidak dekat dari sensor. Lalu pada gelombang yang kedua dapat PS1 yang menunjukkan bahwa penurunan pendeteksi nilai sensor terhadap penghalang yang dimana semula 124 menurun menjadi 75 ketika robot sudah berbelok ke kiri dan tidak mendeteksi penghalang pada sensor satu. Lalu untuk gelombang yang ketiga yaitu sensor 2 menunjukkan bahwa pembacaan nilai dari 200 dari 176 mengalami kenaikan karena robot mendeteksi adanya penghalang ketika berbelok ke kiri, karena pada sensor 2 ini terletak pada bagian kanan dari robot tersebut, sehingga untuk pembacaan nilai sensor 2 ini mengalami kenaikan yang cukup besar di antara pembacaan nilai sensor dari sensor 0 dan sensor 1. Selanjutnya, analisis pada well following fuzzy. Mungkin di sini dari contoh kode yang sudah diberikan merupakan penerapan pada MF triangular. Pada MF triangular ini error yang dihasilkan jauh lebih banyak sehingga grafik terlihat osilasi. Untuk pendekatan triangular, fluktuasi tajam mungkin menghasilkan respon sistem yang lebih agresif namun kurang stabil. Dari grafik yang sudah diolah, dari data yang sudah didapatkan, menunjukkan bahwa adanya grafik yang berosilasi dan mengalami fluktuasi yang sangat tajam ketika di waktu 7.20 pembacaan sensor mengalami fluktuasi dari minus 16 naik kembali ke 0. Lalu selanjutnya saya mencoba untuk mengganti pada MF trapeziodal. Pada MF trapeziodal ini menunjukkan bahwa error yang dihasilkan tidak begitu banyak dari triangular. Pendekatan trapezoidal dapat memberikan hasil yang lebih stabil karena fluktuasi error lebih halus, dapat diatasi dengan toleransi yang lebih tinggi. Mungkin dari data yang sudah diolah menunjukkan sedikitnya osilasi dibandingkan grafik yang triangular sebelumnya, dan fluktuasi error tidak begitu tinggi, maupun meskipun terdapat satu pada waktu 20 second menunjukkan ketika di nilai minus 10 langsung menurun drastis pada nilai minus 36. Lalu untuk tugas yang berikutnya yaitu memodifikasi dari contoh kode yang sudah diberikan. Yang pertama itu pengubahan nilai motor. Pada gambar yang pertama saya mencoba untuk nilai motor dengan 1,5, menunjukkan bahwa ketika robot dijalankan
motor kanan dan kiri mengalami kenaikan dari 0 menuju nilai sebesar 716,22. Lalu pada nilai selanjutnya saya mencoba untuk nilai 1,6, sama juga dari grafik berawal dari titik 0 naik ke nilai 811,71. Maaf, 763,97. Lalu saya mencoba kembali di nilai rentan lain, yaitu 1,7 dengan memiliki grafik yang sama dari berawal dari 0 lalu naik menuju nilai 811,71. Dari ketiga perubahan nilai ini kita tahu bahwa dari masing-masing nilai memiliki batas kecepatan ataupun rentan kecepatan yang berbeda-beda, dari 716,22, 763,97, dan 811,71. Hal ini menunjukkan bahwa nilai untuk besaran kecepatan motor dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan dan kesensitivitas yang kita butuhkan. Selanjutnya untuk modifikasi yang kedua, yaitu mencari nilai minimum dan maksimum nilai motor. Yang pertama itu mencari minimum nilai motor. Di sini saya menggunakan nilai inputan sebesar 0,1 untuk motor kiri dan kanan menghasilkan pembacaan RPM sebesar 47,75 di kiri motor dan di kanan motor. Lalu untuk nilai maksimum saya mencoba dengan inputan 1000 untuk motor kiri dan kanan. Namun pada percobaan 1000 ini Webot memberikan peringatan ketika inputan melebihi 6,28, maka robot mengalami error, meskipun error yang ditampilkan tidak memberhentikan robot untuk tidak berjalan, namun pada konsol tetap memberikan data dengan pembacaan RPM sebesar 477.478,91. Mungkin untuk analisisnya, dari percobaan menggunakan inputan nilai motor agar mengetahui batas minimum dan batas maksimum dari motor robot EPAC yang digunakan ialah yang pertama, inputan ini 0,1 seharusnya menghasilkan pembacaan RPM sebesar 47,75 yang menunjukkan bahwa robot berjalan dengan sangat lambat. Mungkin masih bisa mendekati nilai sama dengan 0, namun dalam penerapan mungkin tidak sampai mendekati nilai 0. Lalu untuk inputan yang 1000 menghasilkan pembacaan RPM sebesar 477.478,91 dan menampilkan peringatan agar batas maksimum dari nilai motor dengan disarankan oleh Webot ialah 6,28. Hal ini untuk membantu jika digunakan di dalam kehidupan nyata. Mungkin robot memiliki nilai motor 1000 maka akan tidak dapat terkendali. Untuk itu Webot menyarankan untuk menggunakan nilai 6,28 sebagai batas maksimal sebagai inputan nilai agar tetap stabil dalam pergerakan robot EPAC-nya. Ya, bisa dipercepat, Mas. Untuk modifikasi yang ketiga, yaitu pengujian sensor PS
PS0 hingga PS7 memiliki grafik seperti ini ketika sudah diolah. Untuk yang keempat, modifikasi pengujian jarak minimal dan maksimal pada sensor. Untuk minimal pada range 9,65 hingga 71,91. Mungkin itu nilai ketika robot mungkin lebih sedikit dekat dengan penghalang dan batas maksimal ketika robot sudah dekat minus 40. Untuk maksimum sensor ini memiliki jarak yang ketika penghalang dari robot memiliki jarak yang cukup jauh, maka mungkin bukan cukup jauh sih, kebalik, mungkin cukup dekat, memiliki nilai sebesar 1635,52. Untuk selanjutnya, modifikasi cara kerja Big Bang Controller. Big Bang Controller ini pada dasarnya memiliki pendekatan yang berbasis jika maka atau if else. Selanjutnya, modifikasi yang keenam, memodifikasi nilai sensor dan batasan. Saya mengubah nilai sensor dan batasan sensor dengan set point jauh 40, set point sedang 55, set point dekat 130, set point sangat dekat 180, dan kecepatan maju penuh 4, kecepatan maju sedang 3, kecepatan maju lambat 2,5, kecepatan belok tajam 3. Dan grafik yang dari data yang sudah diolah menunjukkan seperti ini. 1 menit lagi, Mas. Ya, Pak. Untuk selanjutnya, di sini saya mengubah variasi parameter PID dengan yang pertama itu KP 20, KI 0,0001 dan KD 0,001. Memiliki grafik seperti ini. Lalu parameter selanjutnya KP 10, KI 0,001 dan KD 0,002 memiliki grafik seperti ini, dan KP 5, KI 0,01 dan KD 0,001 memiliki grafik seperti ini. Mungkin perbandingan dari ketiga parameter PID yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa ketika KP tinggi respon cepat terhadap perubahan, ketika KP sedang respon yang lebih stabil dengan overshoot yang lebih kecil, dan KP rendah respon yang lambat tetapi kesalahan steady state akan diminimalkan. Untuk yang terakhir, modifikasi perbandingan. Dalam perbandingan lain untuk kontrol dalam robot EPAC antara PID controller dan fuzzy logic controller, dari hasil yang sudah didapatkan menunjukkan bahwa mungkin dalam kestabilan dapat menggunakan fuzzy logic karena respon yang tidak terlalu agresif dan responsif, namun dalam kebutuhan responsibilitas maka PID dapat menjadi alternatif dalam sistem kontrol robot EPAC. Ya, cukup. Mungkin sekian dari saya untuk analisis karakteristik robot EPAC dengan PID dan fuzzy logic pada Webbox. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, langsung lanjut. Muhammad Atauzi. Jangan lupa yang maju share screen, kemudian mikrofonnya dinyalakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil kerja praktikum saya, yaitu mengenai wall following EPAC robot controller. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Abadi dengan NIM 230906243. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana yaitu arena, basic motor, basic sensor, wall following PASI and PID, dan kesimpulan. Baik, yaitu yang pertama, pendahuluan. Robot EPAC ini biasanya digunakan untuk mendeteksi suatu objek yang berada di dekat robot. Robot sendiri untuk mendeteksi objek itu menggunakan sensor jarak, yaitu berupa sensor jarak, inframerah atau proximity. Dan sensor tersebut terletak di sekeliling robot, yaitu dengan memiliki 8 sensor, yaitu dengan sensor PS0 dan PS7 itu berada di bagian depan robot, PS1 dan PS6 itu berada di sisi depan kanan dan depan kiri, PS2 dan PS5 berada di tengah, berada di sisi kanan dan kiri robot, dan PS3 dan PS4 berada di paling belakang di bagian kanan dan kiri robot. Dan robot tersendiri itu memiliki kamera yang berada di depan dekat PS0 dan PS7, kemudian memiliki itu berjumlah kurang lebih 9. Lanjut, ini saya mencoba modifikasi arena, yaitu untuk arena awal itu dengan parameter lantainya yaitu berupa 0,1 meter kali 0,1 meter dengan ketebalan dindingnya itu berupa 0,01. Kemudian untuk ketinggian dari dinding yang ditampilkan itu berjumlah 0,1 dengan titik yang digunakan untuk membuat lingkaran yaitu berjumlah 48 subdivisi. Lanjut, untuk saat ini saya mencoba memodifikasi arena, yaitu dengan parameter lantainya itu 0,5 dikali 0,5. Kemudian untuk tebalan sendiri saya menggunakan 0,1. Terus ketinggiannya saya gunakan parameter 0,5 dengan 10 subdivisi, yaitu 10 titik untuk membuat lingkaran ini. Lanjut, saya juga mencoba basic motor, yaitu basic motor sendiri saya digunakan dengan mengontrol manual dari keyboard dengan parameter yang digunakan W untuk maju, S mundur, A untuk ke kiri dan D ke kanan. Tombol R sendiri digunakan menonaktifkan dan mengaktifkan maju terus, dan tombol S itu sendiri untuk stop. Dan ketika tombol selain WASD ditekan, itu akan tidak terdefinisi oleh robot tersebut. Lanjut.
Di sini saya mencoba mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari robot EVA. Pada waktu percobaan pertama saya menggunakan kecepatan 15 radians. Ketika saya coba untuk majukan menggunakan tombol W, dia tidak akan terdefinisi dengan dengan warning itu maksimal velocity 6,8 yang menandakan basic motor hanya bisa berjalan ketika kecepatannya diatur maksimal 6,28. Terus saya juga mencoba dengan minus 6,29 dan juga itu akan terbaca juga maksimal velocity-nya yaitu 6,28. Minus di sini yang menandakan itu akan berjalan keterbalikan input yang diberikan. Terus saya mencoba dengan kecepatan minimal yaitu 0,1, robot tersebut masih bisa berjalan. Lanjut untuk basic sensor. Basic sensor ini saya untuk mencari jarak maksimum dari sensor tersebut, saya mencoba mendekatkan robot F sendiri ke dekat objek yaitu dinding, dan saya dapatkan nilai maksimumnya itu sekitar 2282 dengan sensor yang dibaca dari PS3, dan saya coba semua dari PS0 sampai PS7 untuk membaca objek itu semuanya berfungsi. Lanjut untuk jarak minimum yang saya dapatkan dari basic sensor ini dari PS0 ketika robotnya saya letakkan di tengah, dari PS0 sampai PS7 itu berjumlah sekitar 65. Wall following di sini digunakan untuk mengikuti dinding sisi kanan dengan menjaga nilai sensor berdasarkan nilai sensor PS2. Jika sensor PS0 berada di dekat wall following, maka dengan otomatis robot akan menghindar menjauhi dinding tersebut. Di sini saya mencoba dengan menampilkan 3 sensor, kemudian dengan menampilkan 8 sensor. Tetapi pas waktu menampilkan 8 sensor ini hanya 3 sensor yang digunakan, yaitu PS0, PS1, dan PS2. Pada percobaan pertama saya mencoba set point-nya, saya ubah-ubah set point-nya. Itu pada percobaan pertama masih sesuai dengan yang di program, yaitu dengan set point jauh 50, set point sedang 60, set point dekat itu 150, dan set point sangat dekat 200. Dan pembacaan sensor yang dilakukan itu masih konsisten karena ada pembacaan sensor yang terlalu dekat dengan dinding atau dan terlalu jauh dengan dinding. Terus selanjutnya saya mencoba modifikasi set point-nya dengan parameter set point jauh 50, set point sedang 100, set point dekat 500, dan set point sangat dekat itu 700, dan memiliki pergerakan mengikuti dinding yang hampir sempurna. Lanjut tuh percobaan wall following PASI dan PID. Di sini saya gabungkan
dari hasil wall following fuzzy dan ID. Terus untuk parameter PID yang digunakan pada percobaan pertama saya ini itu dengan KP 0,55, KI 0,004, KD 1 dengan parameter fuzzy yang saya gunakan yaitu dengan MF tipe Gaussian. Terus rule-nya saya gunakan NB, RL, NS, RS, SZE, dan ZE, PS ke LS, PB ke LE. Dengan diversifikasinya saya gunakan centroid. Dari grafik yang telah tampilkan itu yang warna oranye itu merupakan hasil dari pembacaan parameter PID dan warna biru itu merupakan pembacaan dari parameter fuzzy. Lihat bahwa parameter PID sendiri itu mendapatkan hasil peak time atau waktu overshoot yang lebih dahulu yaitu dengan nilai 24 banding 0,7 dan dari fuzzy sendiri peak time-nya 0,32. Dari hasil di sini sendiri menunjukkan bahwa PID itu lebih kasar dibandingkan dengan fuzzy. Karena PID itu diatur menggunakan tuning yang harus dicari terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang lebih mulus. Terus dari data kecepatan motor juga terlihat PID lebih kasar daripada fuzzy. Kemudian jalur robotnya juga fuzzy lebih mulus daripada PID. Kemudian lanjut saya coba percobaan 2 dengan parameter PID 0,3, 0,001, 2.0. Dengan parameter fuzzy-nya sendiri saya menggunakan member function tipe bell shape. Terus yang saya gunakan saya ganti-ganti dengan diversifikasinya SOM, yaitu small of maximum. Dan di sini masih terlihat bahwa fuzzy lebih mulus pergerakannya dibandingkan parameter PID. Ini percobaan ketiga saya, yaitu dengan KP 0,8, KI 0,002, KD 0,5 dan parameter fuzzy-nya yaitu member function yang saya gunakan segitiga dan duplikasi yang saya gunakan yaitu MOM. Dan pas waktu saya ganti parameter PID-nya dengan nilai di atas itu mendapatkan lebih PID-nya itu lebih kasar daripada percobaan-percobaan saya sebelumnya. Baik, kesimpulan berdasarkan perbandingan antara PID dan kontrol fuzzy pada wall following robot dapat disimpulkan bahwa sistem fuzzy menunjukkan hasil lebih mulus, lebih stabil, dan lebih dekat dengan bentuk ideal dibandingkan PID yang dapat dilihat dari percobaan-percobaan sebelumnya. Selain itu, analisis kecepatan motor itu menunjukkan bahwa kontrol fuzzy menghasilkan perubahan kecepatan yang lebih terkendali, sedangkan PID mengalami lebih banyak fluktuasi yang dapat mengindikasi osilasi yang lebih besar dalam pergerakan robot. Dari analisis error system sendiri, kontrol fuzzy juga menunjukkan respon yang lebih baik dengan tingkat steady state yang lebih kecil dibandingkan PID.
Kontrol PID meskipun memiliki karakteristik respon yang cepat, cenderung menunjukkan lonjakan error yang lebih besar, terutama terjadi koreksi terhadap posisi. Hal ini menandakan bahwa sistem fuzzy lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan lebih mampu menjaga kestabilan robot untuk mengikuti jalur. Karena PID sendiri itu untuk membuat pergerakan yang lebih halus, untuk dalam menggunakan metode PID itu kita harus mencoba mencari tuning PID yang sesuai pada lingkungan yang dialami oleh robot tersebut sehingga mendapatkan pergerakan yang lebih mulus. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Kayaknya terakhir ya. Di sini soalnya saya ada jadwal nguji. Dito ada Irawan. Taruh gambar-gambar aja maksudnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu output program. Di sini terdapat gambar yaitu output dari program dan hasilnya menunjukkan bahwa jika tombol ditekan maka robot akan bergerak maju, dan jika tombol S ditekan maka akan mundur, dan ditekan maka akan belok ke kiri, dan D ditekan maka akan belok ke kanan, dan R akan maju terus. Dan jika R ditekan kembali maka robot akan berhenti. Selanjutnya yaitu kecepatan maksimal pada motor. Motor pada robot epak memiliki batas kecepatan maksimum sebesar 6,28. Saat saya mencoba memberikan nilai kecepatan di atas angka tersebut, terdapat yang muncul seperti di bawah ini. Dan jika kecepatannya di set di atas 6,8, nanti motornya akan tetap berjalan tapi hanya sebesar 6,28 kecepatannya. Selanjutnya yaitu basic sensor. Tujuan dari program ini yaitu membaca dan mengambilkan data dari sensor proximity. Program ini akan mengaktifkan sensor proximity yang terdiri dari PS0 sampai PS7. Output dari program ini yaitu seperti gambar tersebut, yaitu dari output program yang dimana tidak ada benda yang ada di samping robot. Sensor ini mengukur jarak menggunakan cahaya inframerah. Jika objeknya dekat, maka pantulan cahayanya nanti makin kuat dan angkanya nanti akan semakin besar. Dan jika objeknya dekat, maka pantulannya nanti makin lemah dan angkanya jadi kecil. Dan ini output dari program saat robotnya terdapat benda di sekelilingnya. Selanjutnya yaitu wall following. Robot ini memakai logika evaluate berdasarkan nilai sensornya untuk mengatur gerakan. Di sini tidak ada perhitungan seperti PID atau fuzzy, melainkan on-off yang dimana nanti akan dibuat beberapa level kecepatan agar gerakannya tidak terlalu kasar. Yaitu mengatur sensor dan batasan. Untuk mengaturnya yaitu checkpoint jauh, checkpoint jam, checkpoint dekat, checkpoint sangat dekat. Robot ini bisa menjaga jarak dari dinding terlalu jauh atau terlalu dekat, nanti akan menyesuaikan nilai ini. Yaitu mengatur kecepatan motor. Untuk mengubah kecepatan misalnya
akan maju pelan-pelan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu output dari ball following itu sendiri. Untuk outputnya yaitu saat ini yaitu output dari sensor saat motor dijalankan terus-menerus nanti akan semakin besar dan semakin ke atas nanti. Selanjutnya yaitu kecepatan rem motor saat motor tidak ada sensor tidak mendeteksi nanti akan bergerak lurus seperti ini, dan saat ada dinding nanti motor kanan akan sedikit lebih cepat dan motor kiri sedikit lebih lambat. Sensor depan PS0 memiliki nilai paling kecil dibanding sensor kiri atau PS1 dan kanan PS2 yang berarti tidak ada objek yang terlalu dekat. Sensor kanan PS2 menunjukkan nilai yang paling tinggi, menunjukkan jarak paling jauh yang artinya cenderung lebih dekat ke sisi kiri dinding. Ketika sensor mengalami peningkatan nilai seiring waktu menunjukkan bahwa robot semakin mendekati objek atau dinding saat bergerak. Kecepatan motor terhadap waktu awalnya kecepatan motor kiri dan kanan cukup tinggi dan hampir sama. Mulai dari keempat, kecepatan motor kiri turun drastis sementara motor kanan juga ikut menurun tetapi dengan laju yang lebih lambat. Pada step ke-6 sampai ke-8 motor kiri hampir sepenuhnya sementara motor kanan tetap berjalan pada kecepatan rendah. Ini menunjukkan bahwa robot sedang melakukan koreksi untuk menghindari tabrakan atau menjaga jarak dengan dinding. Setelah step ke-8, kecepatan kedua motor kembali secara bertahap hingga mencapai nilai awal, menunjukkan bahwa robot kembali ke jalur normal setelah melakukan koreksi. Selanjutnya yaitu wall following ID. Selanjutnya itu wall following fuzzy. Logika fuzzy di sini buat mengatur kecepatan roda berdasarkan pembacaan sensor jarak. Jadi nilai sensor nanti dibagi menjadi beberapa kategori, misalnya terlalu dekat, ideal, terlalu jauh. Lalu ada aturan fuzzy yang mengatur seberapa cepat roda kiri dan kanan harus berjalan. Hasilnya gerakan robot nanti akan lebih halus dan tidak kaku karena perubahan kecepatannya dilakukan secara bertahap. Intinya robot nanti bisa jaga jarak dengan dinding dengan lebih stabil, belok dengan lebih mulus saat mengikuti dinding. Dan ini output dari fuzzy sendiri. Yang pertama yaitu data sensor. Grafik pertama menunjukkan bahwa sensor depan atau PS0, sensor kiri PS1 dan sensor kanan PS2 memiliki variasi yang cukup signifikan. Sensor kiri dan kanan menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dibanding sensor depan. Grafik kedua memperlihatkan distribusi data sensor yang lebih dibanding grafik pertama. Namun tetap ada perbedaan dalam pembacaan sensor yang menunjukkan bahwa sistem masih mengalami beberapa ketidakseimbangan dalam mendeteksi lingkungan sekitar. Grafik ketiga Gaussian menunjukkan hasil pembacaan sensor yang lebih halus dan lebih stabil dibandingkan dengan dua grafik sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa metode Gaussian membantu dalam menyaring noise atau
fluktuasi yang tidak diinginkan dari pembacaan sensor. Kesimpulannya yaitu metode Gaussian memberikan hasil yang lebih stabil dengan pengurangan noise yang lebih baik dibanding metode sebelumnya. Ini berpotensi meningkatkan akurasi data sensor untuk pengambilan keputusan dalam sistem kontrol fuzzy logic. Ini yaitu kecepatan motor. Grafik pertama menunjukkan bahwa kecepatan motor kiri dan kanan mengalami variasi yang cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kontrol belum optimal dalam menyeimbangkan pergerakan motor berdasarkan data sensor. Grafik memperlihatkan pola kecepatan yang lebih stabil dibandingkan grafik yang pertama. Tapi masih terlihat bahwa motor kanan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding motor kiri. Ini menunjukkan bahwa sistem kontrol memiliki ketidakseimbangan dalam distribusi kecepatan motor. Grafik ketiga tugasnya memperlihatkan perubahan kecepatan motor yang lebih seimbang dengan pola lebih halus. Respon kecepatan motor lebih terkontrol menjelaskan bahwa sistem fuzzy dengan pendekatan Gaussian mampu menyesuaikan kecepatan motor lebih baik. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semuanya udah maju dan ya nggak semua sih, maksudnya ada beberapa yang sudah maju dan saya rasa ya sudah cukuplah untuk bisa saling belajar sehingga ada informasi-informasi yang didapatkan dari temannya yang sudah mengerjakan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu berkaitan dengan neural network. Sudah saya upload untuk materi beserta hal yang harus diperhatikan. Nanti silakan bisa dilihat recordingnya. Tapi karena itu full ya, jadi termasuk sama presentasi yang di kelas sebelumnya, silakan bisa di skip aja langsung ke bagian materi yang saya sampaikan. Jadi silakan bisa diikuti, kemudian dikerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan. Yang jelas untuk fuzzy logic controller kita sudah selesai, tapi dalam artian selesai mempelajari secara simulasi maupun implementasi dari fuzzy logic controller di simulasi. Nanti di pertemuan mulai minggu depan ya, kita kan Zoom ya, kita kan udah pada mau balik mudik kan ya. Belum aja, tapi mulai minggu depan mulai sedikit dibahas kaitan dengan proyek apa yang akan dikerjakan. Ya, sekali lagi saya di awal sudah sampai mata kuliah ini adalah mata kuliah yang
seperti tugas akhir, tapi ini versi berkelompok dan grade-nya lebih rendah. Ya, namanya akhir itu ada produk yang harus kalian bikin. Sehingga nanti juga sama di mata kuliah ini akan ada sebuah proyek yang dikerjakan berkelompok. Yang isi proyeknya tentu implementasi dari apa-apa yang sudah kita pelajari. Apa itu fuzzy logic control, atau apakah nanti tambahan neural network-nya, ataupun kaitan dengan genetic algorithm. Kalau untuk hardware-nya, karena kita terbiasa dengan menggunakan robot, dari di semester depan kalian juga ada mata kuliah robotika, sehingga ya untuk alatnya nanti kita seragamkan aja bikin robot. Ya, tapi jenisnya apa ya nanti kita coba lihat. Ya, tapi kebanyakan ya mobile robot lah kebanyakan. Ya, biar lebih mudah, nggak tidak tidak repot ngurusi hardware-nya gitu ya. Kalau robotnya macam nanti capek ngurusin hardware-nya. Padahal sekali lagi fokus kita itu di implementasi algoritmanya. Sehingga kalian punya kemampuan gimana sih cara bikin program fuzzy logicnya, gimana cara analisisnya, kalau error gimana cara solusinya. Nah, itu lebih ke situ. Kalau bikin robotnya itu tambahan aja. Ya, dan robotnya juga nggak akan yang kompleks-kompleks ya, sensornya nanti kita coba cari yang paling sederhana aja, yang penting implementasinya yang bisa digunakan. Ya misalnya seperti yang di Webbox ya, wall following, ya nanti tinggal bikin arenanya mungkin yang lingkaran gitu ya biar. Nah, kalau di Webbox bisa harusnya diimplementasi secara langsung itu juga harusnya tidak jauh berbeda. Cuman mungkin pakai bahasa pemrograman yang berbeda aja. Ya kalau bahasa pemrograman harusnya nggak masalah lah. Ya sekarang itu eh, nggak terlalu penting bahasa pemrograman itu. Dalam artian apa namanya harus bisa semua malah. Ya apalagi ditambah adanya generatif AI kayak ChatGPT dan kawan-kawan itu belajar bahasa pemrograman yang satu yang sangat spesifik itu jadi sekarang nggak penting. Kenapa? Kalian bisa aja kalah sama anak SMP SMA kalau kalau cuma ngomongin bahasa pemrograman. Nah, tapi kalau ngomongin analisis dan pengembangan sistemnya, nah itu kompetensi kalian harusnya ada di situ. Nanti implementasinya macam-macam, bisa pakai bahasa Python, bisa pakai bahasa pemrograman yang lain yang mungkin mungkin walau apa kalian tidak pelajari sama sekali. Tapi kalau basicnya tahu, implementasi di pemrograman apapun itu harusnya tidak jadi kendala. Ya bisa bisa mudah dipelajari lah. Nah, tapi nanti kemungkinan besar ya kalau kita pakai Arduino dan kawan-kawannya ya nanti ada bahasa pemrogramannya ya sekitar itulah. Nah, itu yang nanti akan kita kerjakan di akhir. Tentunya ya sama seperti pada mata kuliah yang saya ampu, nanti mungkin akan ada laporannya, ya bukan mungkin ya, pasti ada laporannya, ya laporan yang ditulis dalam bentuk artikel, sehingga nanti saya coba carikan lagi daftar jurnal yang bisa jadikan tempat kalian untuk publikasi. Ya beberapa dari kalian kemarin ada yang berhasil mempublikasikan gitu ya, entah kakak antar kalian ya kelas ini ya saya nggak tahu. Nah itu berhasil dipublikasikan ya paling nggak dapat portofolio. Jadi ngisi CV itu ya ada publikasinya ya lumayan lah satu atau dua. Sehingga harapan saya kalau bisa terpublikasi CV-nya ada isinya gitu ya, nggak cuma isi projectnya aja tapi ada publikasinya sehingga ya kalau buat ngelamar magang, ngelamar kerja itu biar ada portofolionya nggak kosong gitu ya. Nah itu tujuannya. Jadi silakan nanti sambil bisa dicari apa referensi ataupun literatur. Tapi yang jelas ya kalau Lebaran ya libur lah ya, nggak mikirin kuliah. Lebaran ya seneng-seneng kan gitu ya. Kalau Lebaran mikirin kuliah ya malah aneh gitu ya. Saya aja juga nggak mikirin kuliah gitu. Ya tapi nanti kalau udah selesai Lebaran masuk lagi ya fokus lagi kuliah gitu ya. Jangan masih mikir Lebaran udah selesai Lebarannya. Gitu. Nah itu aja dari saya. Ini kemungkinan langsung saya tinggal karena jam 9 ada saya harus uji. Jadi ada kakak angkatan kalian yang angkatan berapa ya? Angkatan 21 ya. Kayaknya yang pertama maju sidang akhir untuk angkatan 1. Jadi sekarang dia semester 8 di minggu berapa nih? Minggu ke-6 ya. Nah, minggu ke-6. Kayaknya yang paling cepat. Karena yang sebelumnya rata-rata
eh, semester 8 di akhir-akhir ataupun bablas gitu ya, di 8 lewat semester 8. Oke, mungkin itu aja dari saya, atau sebelum saya tinggal ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ada yang belum presensi? 6 NNH. Presensinya 6 NNH. Kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan kita. Silakan bisa dilanjutkan untuk mandiri, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.